Halo semua, jumpa lagi. Kali ini saya mau berbagi tentang salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah tembus 100.000 subscriber. Ya, ini salah satu channel saya yang fokus tentang topiknya entertainment atau hiburan. Nah, saya ingin bercerita sedikit bagaimana proses saya bisa membesarkan, mengembangkan channel ini hingga tembus 100.000, dan kira-kira apa pelajaran penting yang bisa dipetik yang mungkin sangat atau bisa bermanfaat buat yang lain. Nah, kali ini saya tidak mau yang muluk-muluk lah ya, pengen cerita apa adanya karena saya nggak mau eh, apa ya, karena saya lihat ada beberapa channel tutorial YouTube yang cenderung bilang, wah ini gampang, cara gampang dapat 10.000 subscriber, cara gampang dapat 4.000 jam tayang, cara gampang tembus 100.000, cara gampang dapat 1 juta subscriber. Nah menurut saya sih itu nggak edukatif ya, nggak mendidik. Ya karena apa ya, ya nggak segampang itu gitu loh. Saya nggak mau menjerumuskan aja, nggak mau menjerumuskan yang lain. Bilang ini gampang, padahal nggak gitu ya. Tapi ingat, ini memang tidak gampang, tetapi bukan mustahil. Tetap bisa dilakukan, tapi memang butuh kerja keras, ya, dan strategi yang kuat untuk itu. Ya. Nah, jadi ceritanya agak panjang nih. Ini bukan tutorial, nggak bakalan ada screen recording, screenshot macam-macam, nggak ada grafis macam-macam. Saya mau cerita aja, oke? Nah, channel saya ini sebetulnya perjalanannya cukup panjang ya. Ini sebetulnya channel lama yang saya pakai. Channel lama yang awal-awal saya sudah daftar di YouTube tuh udah lama banget. Kayak tahun 2007 gitu deh. YouTube sendiri kan baru muncul ya, baru rilis 2004-2005 lah ya. Jadi itu baru banget. Nah, waktu itu ya saya pakai buat upload ya apa adanya aja gitu. Dan channel ini sudah terbengkalai cukup lama dan baru diaktifin lagi 2 tahun yang lalu ya. Nah, saya memutuskan menggunakan channel lama walaupun semua konten sebelumnya sudah di remove, sudah di private, dan tidak menggunakan channel baru aja. Apa alasannya? Ya nggak ada alasannya juga sebetulnya ya. Cuma pengen aja channel ini memang saya daftarin udah cukup lama, walaupun terbengkalai, nggak diupload juga, ya. Tapi kemudian waktu saya pengen seriusin YouTube 3 tahun lalu, channel ini saya aktifin, ya, buka lagi, walaupun nyari password dulu kan, entah di mana. Nah akhirnya ketemu dan akhirnya saya mulai upload lah. Sebenarnya 3 tahun yang lalu ya. Nah cuma memang temanya, videonya udah beragam sih. Nah, pada awalnya dulu, channel ini, nama channelnya kan Tukang IT, dari namanya aja udah kelihatan ya, tentang information technology ya, teknologi informasi. Mostly tentang teknologi, karena memang awalnya eh, saya upload konten-konten terkait tentang tutorial, tips, gadget, HP, komputer, dan lain sebagainya. Karena kebetulan profesi saya sebagai wartawan saat itu, saya lebih banyak meliput soal teknologi. Jadi saya banyak upload tentang teknologi, jadi berkunjung ke berbagai pameran teknologi di berbagai negara. Saya syuting atau foto, saya upload ke YouTube. Tapi itu ya nggak pernah, nggak serius, nggak dirapiin dan lain sebagainya. Nah itu memang awalnya channel teknologi gitu. Terus kemudian berubah lagi ya. Saya mulai upload tentang saya mulai upload tentang konten-konten tutorial YouTube, tips tentang Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pokoknya saya coba itu terus. Kira-kira mana sih yang cocok gitu. Waktu teknologi, ya lumayan sih. Cuma saya nggak lanjutin di teknologi karena di pekerjaan saya sekarang saya tidak terlalu akrab, tidak lagi berkaitan dengan teknologi gitu.
Kalau zaman dulu itu, saban hari handphone baru, saya bisa cepat dapatnya. Dipinjamin oleh produsen-produsen seperti Samsung, Motorola, atau di zaman itu ada Nokia. Nah, jadi aksesnya terhadap teknologi itu gampang saat itu. Tapi setelah saya mulai aktifin YouTube, karena jaringan saya juga sudah berubah, akhirnya saya mulai berpikir bahwa kayaknya kalau konten teknologi udah nggak mungkin lah, nggak relevan, karena masa saya harus beli HP terus, beli laptop, ya kayaknya belum affordable lah, karena channel saya masih kecil ya, karena belum ada cuan, jadi susah lah kalau kita modalin untuk beli produk yang akan direview gitu. Nah, saya pikir waktu itu apa yang paling gampang, yang lebih gampang lah. Akhirnya saya pikir, ya udah saya bikin channel tutorial aja deh, berbagi pengalaman gitu. Karena kebetulan kan pekerjaan saya sebelumnya saya di digital agency ya, jadi berhubungan dengan content creator, influencer, buzzer dan lain sebagainya, punya tim juga. Jadi sedikit banyaknya saya sedikit banyaknya punya pengalaman lah, punya pengetahuan tentang teknologi, khususnya multimedia, media baru, video streaming, atau mungkin lebih spesifik media sosial gitu. Jadi terus saya mulai upload beberapa kali ya, video panjang mulai beberapa kali. Saya lihat ya ada sih yang ada traction, yang rame gitu, ada yang rame. Tapi juga sebagian besar sih nggak ada trafficnya juga gitu. Ya, jadi memang saya mulai berpikir bahwa, waduh, gimana nih gitu. Padahal saya udah pengen channel ini diseriusin gitu. Nah, tidak lama kemudian muncul fitur baru dari YouTube, namanya YouTube Short, ya, YouTube pendek, video-video pendek. Nah, pada saat itu kan TikTok kan udah rame, ya. Saya pikir, waduh, video pendek ini jangan-jangan lebih pas buat saya, karena kan kebetulan kesibukan pekerjaan juga sangat sangat luar biasa gitu. Jadi saya menemukan waktu untuk syuting kayak sekarang ini nih di studio, tag konten video agak susah gitu. Karena kalau tutorial ya pasti inilah ya, syuting, terus tambahin ininya, deskripsi, narasinya, grafisnya dan lain sebagainya. Jadi effort saya untuk memproduksi lebih banyak konten tentang tutorial juga mentok lah. Bukan salah kontennya ya, salah karena memang nggak pas aja buat kesibukan saya gitu. Bikin konten panjang tutorial ternyata effortnya luar biasa. Mau lalu muncul fitur YouTube Short ya. Wah, ini menarik nih gitu. Video pendek kurang dari 30 detik, kurang dari 60 detik, kayaknya mungkin bisa saya lakukan lah ya, bisa saya uber lah ya. Nah, awalnya juga saya coba temanya tuh tutorial juga untuk YouTube Short. Cuma saya upload beberapa kali YouTube Short nih, ada sesuatu yang menarik kalau menurut saya. View-nya sedikit lebih gampang, ya, lebih cepat. Nggak ada jaminan ya, tapi lebih cepat aja. Ya. Saya upload beberapa konten tutorial, teknologi, multimedia dan lain sebagainya. Ya sekali upload gitu dalam sejam view dari YouTube Short itu bisa 200-an gitu. Nah, namun saya upload beberapa kali ya gitu-gitu aja, 200, paling tinggi 300 gitu. Kok nggak berkembang juga gitu ya. Nah, saya coba pelajari lah. Saya simak beberapa YouTube Short di luar gitu. Nah, lalu saya menemukan apa ya, niche ya, entertainment ya, entertainment, hiburan, khususnya film. Saya lihat beberapa channel entertainment di luar yang YouTube Short itu gede, cepet ya. Nah, saya terinspirasi gitu, wah ini mending saya masuk ke entertainment aja deh. Ada alasannya. Pertama, nonton film memang hobi saya lah ya. Entertainment itu sesuatu yang saya senangin lah ya. Saya sering baca, sering ngikutin.
Dan dari dulu, dari remaja, dari anak-anak juga suka nonton film ya. Jadi kalau saya masuk ke entertainment, rasa-rasanya temanya bisa ke Uber lah. Nah, kalau buat ngedit YouTube Short kan juga gak terlalu rumit kan ya lebih simpel. Dan saya juga menggunakan aplikasi yang murah meriah kayak Canva gitu ya. Jadi pertimbangannya pertama dari sisi tema lebih gampang saya cari ya. Yang kedua, bahan-bahannya juga kurang lebih sama, cari klip ya, footage dari luar, tinggal di Google aja. Yang ketiga, ngeditnya juga saya bisa sendiri ya. Oh, tadi saya lupa ceritain, untuk video panjang saya meng-hire editor ya. Eh, nah, itu juga butuh waktu dan biaya juga lumayan gitu ya. Lumayan ya, wajar lah karena memang kreativitas harus dibayar ya. Nah, waktu saya mulai masuk ke YouTube Short yang fokus di entertainment, kendala biaya juga mulai berkurang kan ya. Saya bisa ngedit sendiri pakai Canva ya, Canva. Simple, saya lebih cocok pakai Canva ya karena lebih apa ya, toolsnya tuh lebih mirip sama Photoshop. Nah, karena kan dulu kebetulan saya sering pakai Photoshop. Lalu saya pakai Canva, mulai upload itu shot, dan saya mulai menemukan bahwa wah, ini trafficnya lumayan gitu. Walaupun juga banyak yang cuma mentok di 200 view, tapi beberapa udah mulai 5.000, 10.000. Nah, ini nih. Nah, saya mulai tergerak, mulai serius nongkrongin. Saya pelajari tuh tema-tema apa aja ya. Nah, ternyata awalnya film-film nasional ya, film-film dalam negeri, krunya, sutradaranya, filmnya akan launching, yang telah launching, yang sedang diproduksi, behind the scene. Saya upload, udah lumayan view-nya. Tapi ketika saya upload tema luar kayak dari Hollywood, itu ternyata lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, ya. Wah, oke. Ya udah, saya coba lebih banyak upload tentang Hollywood. Ya, yang nama YouTube Short ya pendek-pendek aja ya. Siapa launching apa, siapa hadir di event apa gitu ya. Terus ada yang unik nggak, ada yang lucu nggak gitu ya. Yang penting karena temanya hiburan, entertainment, kan pasti pakai klip orang lain ya. Nah, ada beberapa hal yang penting yang selalu saya ingat di awal, dan itu juga mungkin penting buat kawan-kawan yang lain ya, yang mungkin main di topik yang agak berisiko ya. Risikonya ada dua, reuse konten berulang, atau kena copyright ya. Nah, yang entertainment, olahraga, sepak bola itu sangat apa ya, ditubir jurang lah ya. Gak mungkin kan kita punya konten sendiri kan, gila aja kita syuting langsung Tom Cruise, gak mungkin, gak ada waktu, gak ada duit juga, pasti pakai konten yang sudah ada ya. Nah, strateginya untuk konten-konten Hollywood, saya pastikan misalnya kalau ngambil klip ambillah klip yang bukan diproduksi oleh rumah produksi official. Ambillah klip yang bukan diproduksi oleh media besar ya. Nah, cenderung saya ambil yang syuting dari fan cam, kamera fans, komunitas, masyarakat, publik yang menghadiri launching film dan lain sebagainya, kan dia upload tuh. Bisa diuploadnya ke TikTok atau Instagram Reel atau YouTube Short, ambil itu yang diambil, itu kita sebutkan sumbernya, itu lebih aman ya. Nah, kalau perlu misalnya ngambil trailer dari film tertentu, ya ambil 2-3 detik aja. Nah, itu artinya kita masih berlindung pada fair use, penggunaan yang fair lah ya, untuk kepentingan yang lain. Bukan promosi kan, bukan buat dijual lagi. Nah, saya perhatikan itu, dan harus ingat ya, kalau reuse konten udah pasti udah kita capek, walaupun subscriber banyak dan lain sebagainya, jam tayang udah cukup, gak bakalan di-approve monetisasinya sama YouTube ya.
itu udah pasti tuh kita capek doang. Nah, terus yang kedua, kalau makainya nggak hati-hati bisa kena copyright strike ya. Ada sih beberapa yang sudah sempat kena sih. Ya kan? Ya, tapi ya gimana lagi kan memang itu resikonya ya. Yang penting hati-hati aja. Oke. Nah, di situ mulai kelihatan, mulai mulai eh, kelihatan istilahnya tractionnya gitu. eh, YouTube Short saya tuh mulai rame gitu, tukang IT ini mulai rame. Walaupun namanya tukang IT, Information Technology, sekarang kok jadi entertainment. Ada teman yang nyelutuk, oh tenang aja, IT-nya itu maksudnya infotainment saya bilang. Cocokologi lah ya, tapi nggak penting karena ternyata nama channel, username atau handle-nya itu nggak ngaruh buat YouTube Short. Mau apapun namanya, kalau isinya kita fokus ke satu tema besar, ya nggak, YouTube akan merekomendasikan kok. Jadi walaupun namanya tukang IT, isinya tentang film nggak masalah. Oke. Nah, disitulah mulai saya melihat ada video yang video YouTube Short yang 5.000, 10.000, ya. Nah, ketika ada salah satu yang tembus 100.000, saya udah mulai, waduh ini seru nih. Nah, di sini menariknya, teman-teman semua ya. Ketika satu video YouTube Short yang setiap kita refresh, nambah terus view-nya. Hari pertama view, hari berikutnya nambah lagi view-nya. Dia akan naik terus tuh. Nah, begitu ada yang sampai 100.000, sampai ke sejutanya nggak lama gitu. Ya. Di salah satu video saya, video YouTube saya tentang Kevin Costner, salah satu legendaris, ya, legenda Hollywood lah, ya. Waktu itu dia menghadiri launching film produksi terbarunya, itu Kevin Costner. Dia dapat standing ovation di Cannes Festival ya di Prancis ya. Suasana dia lagi terharu dapat standing ovation karena film terbarunya baru di launching dan akan diputar di Amerika Serikat. Nah, itu saya posting mungkin 30-40 detik aja ya. Oh, ternyata viral ya. Kayaknya dalam hari keempat kalau saya nggak salah, tiba-tiba naik 200.000. Terus selama seminggu lah, hampir 2 juta, 3 juta view gitu. Nah, itu yang bikin saya tambah semangat gitu, ya kan. Nah, mulai tahu tuh, ya kan. Berarti entertainment, film, Kevin Costner, ya, klasik. Karena waktu video tentang Kevin Costner itu viral, sampai jutaan, ya, paling tidak saya dapat subscriber baru sekitar 5.000 subscriber. Artinya apa? Ada 5.000 orang penonton channel saya yang suka sama Kevin Costner. Suka dengan film klasik, film cowboy dan lain sebagainya, ya, yang usianya segitulah, ngefans sama Kevin Costner. Ada 5.000-an subscriber baru. Oke. Nah, terus saya mulai saya cari-cari lagi topik gitu, saya upload lagi gitu, yang terkait dengan Kevin Costner, ya. Kevin Costner ya, Now and Then gitu, dan film-film sebelumnya apa, oh naik lagi, ya, naik terus gitu. Nah, intinya apa, ya, ini sampai sekarang pun channel ini juga masih sering Kevin Costner deh, coba dicek, ya. Terus selain Kevin Costner yang juga rame di channel saya ini kan Richard Gere, Richard Gere, ya. Richard Gere itu terkenal dengan film Pretty Woman sama Julia Roberts. Nah, itu usia penontonnya juga kurang lebih sama. Generasi E ke atas lah. Generasi E ke bawah gitu, ya kan. Yang lebih senior gitu, ya kan. Wah, ternyata penonton saya lebih banyak yang usianya lebih senior, ya, generasi E, lebih tua dari saya gitu. Ya kan. Mulai kelihatan tuh Hollywood, klasik, romance, cowboy, yang itu susian yang gitulah. Nah, kalau saya upload itu rata-rata tinggi, ya. Ya biasanya sih kalau sekali upload dalam sejam itu bisa 2.000 gitu. Hari kedua udah 5.000 gitu. Ya, lumayan. Nah, bentar ya, ngopi dulu ya.
Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari ini? Nah, saudara-saudaraku semua, kalau ingin channel YouTube kita berkembang dan fokusnya di YouTube Short, ya, fokuslah di satu topik aja. Dia malah kalau bisa lebih fokus lagi gitu. Jangan entertainment, hiburan, film enggak. Kalau bisa fokus ke satu dua orang aktornya aja. Kalau itu rame, ya main di situ aja. Jangan upload yang lain. Ya, yang lain sekali boleh lah. Mungkin supaya lengkap, ada film apa yang launching apa boleh lah. Tapi traffic nggak bakalan gede. Kenapa? Karena orang yang baru saja buka Kevin Costner di HP-nya, di YouTube-nya, ya pasti YouTube akan rekomendasi Kevin Costner lagi kan kalau ada konten yang lain, ya. Nah, karena saya upload lagi, nah orang yang sama akan ngeliat lagi, ya kan? Nah, dapat traffic kan? Nah, kalau kita bicara soal algoritma YouTube, ya, penonton yang balik lagi nonton channel kita, returning user istilahnya, di mata YouTube dia di mata algoritma YouTube lebih tinggi nilainya daripada yang baru nonton, yang baru sekali masuk, ya, tinggi nilainya. Returning user tuh tinggi nilainya gitu. Tingginya itu maksudnya apa? Jadi video kita tuh, channel kita akan direkomendasi YouTube ke lebih luas lagi. Karena itu udah mulai tahu nih, channel tukang IT ini asal baru, asal tentang Kevin Costner, Richard Gere, dan lain sebagainya. Udah, YouTube udah tahu ke siapa aja harus direkomendasiin. Itu udah tahu kemana harus direkomendasiin, yang pasti dan pasti akan ditonton. Gitu. Ya, itu aja terus. Ya, ngapain pusing-pusing mikirin konten yang lain? Jadi konten channel tukang IT 80% adalah tentang Kevin Costner dan Richard Gere. Ya kan udah enggak. Sesekali saya upload juga Al Pacino, Robert De Niro, Tom Cruise, ya. Tapi nggak ngangkat. Tapi saya upload aja karena yang penting kan juga kelengkapan channel juga penting. Gitu. Jadi boleh dibilang tuh IT adalah channel Kevin Costner tentang fans channel fansnya Kevin Costner gitu, ya. Nah, yang menarik adalah, oh iya saya lupa ya, karena ini kontennya Hollywood, ini pakai bahasa Inggris gitu, ya. Jadi judulnya bahasa Inggris, caption bahasa Inggris, deskripsi bahasa Inggris, kadang-kadang ada voice over bahasa Inggris, saya tinggal pakai AI ya. Karena penontonnya dari luar dan tidak hanya dari Amerika gitu, ya, dari berbagai negara. Itu terlihat dari komen yang masuk, ada dari Rusia, dari Italia, Jepang, Korea, Meksiko. Tapi karena kita pakai bahasa Inggris, semua orang bisa baca kan, karena dia bisa pakai fitur translate, ya. Tapi itulah entertainment, penontonnya luas, dari berbagai kalangan, jangkauannya luas, dan jangan lupa, ya, itu berimplikasi, berefek pada AdSense-nya, ya. CPM-nya jadi tinggi, cost per mile, ya. Cost per 1000 tayang. Karena kalau yang mengakses konten kita dari luar, dari Amerika, dari Eropa yang banyak, nilai dolarnya itu lebih tinggi. CPM istilahnya, cost per mile. Cost per 1000 user, ya. Nah, kalau penonton Indonesia, CPM-nya tahu kan 0,3 dolar. Per 1000 tayang itu paling 7.000 rupiah lah. Tapi kalau Amerika bisa 3 dolar, bisa 4 dolar. Negara lain juga bisa lebih besar gitu. Nah, ngefek pada pendapatan. Walaupun secara keseluruhan nih, ya, channel yang hanya ngandalin YouTube Short, pendapatannya tidak sebesar channel yang memang gede, lebih besar pendapatannya dari video panjang. Itu udah pasti. Video panjang tetap menjadikan sumber revenue yang besar buat YouTube channel. Tapi masalahnya adalah saya kan nggak berhasil mengembangkan konten yang panjang, ya. Bikin tentang teknologi nggak ada waktu saya. Tutorial yang panjang buat tukang IT juga saya nggak ada waktu. Jadi walaupun pernah ada yang viral, tapi ya cuma satu terus nggak ada lagi. Karena tidak konsisten akhirnya nggak angkat juga. Nah, makanya di channel tukang IT ini 80%, 90% kontennya adalah short. Tetap ada saya bikin video panjang, ya, karena memang ada beberapa bahan yang menurut saya menarik, tapi memang ya view-nya biasa aja 1000, 2000 gitu ya.
Karena ini juga pelajaran penting ternyata, ya. Walaupun YouTube secara resmi tidak bilang bahwa bikin channel itu harus pilih salah satu, YouTube Short aja atau video panjang aja, YouTube nggak pernah bilang itu. Silakan, boleh dua-duanya, ya. Tapi di pengalaman saya, lebih fokus di salah satu format jauh lebih bagus, lebih kelihatan gitu, ya. Channel YouTube Short bisa 5-6 juta video YouTube Short saya view-nya. Tapi video panjang saya 2.000, 3.000 itu udah lama banget itu view-nya, ya. Nah, ya nggak apa-apa. Whatever works, right? Ya. Nah, kira-kira 2 bulan lalu channel ini tembus 100.000 subscriber, ya. Silver play buttonnya sih belum nyampe, ya, belum datang. Tapi itu yang ingin saya bagi, ya. Nah, dari sisi pendapatan pun sebenarnya kalau YouTube, walaupun YouTube Short dianggap nggak gede-gede amat ya pendapatannya, tapi lumayan juga sih kalau konten kita cukup banyak yang view-nya tinggi gitu. Nah, tukang IT pasti akan nanya nih, channel saya ini gimana AdSense-nya, ya. Ini tergantung view-nya juga ya. Tapi rata-rata pendapatan channel ini dengan mengandalkan YouTube Short ya, antara 6-7 juta per bulan. Kan per bulan nggak sama ya. Pernah ya ada 8 juta, ngarang 6 juta. Jadi taruhlah 7 juta gitu. Tapi itu bisa turun bulan berikutnya kalau view-nya nggak ada yang gede gitu. Tetap di-maintain lah ya. Alhamdulillah sudah ada cuannya gitu, walaupun ngandalin YouTube Short. Jadi, nah pelajaran yang penting dari ini adalah kalau untuk ngejar view dan subscriber, YouTube Short sangat cepat lah, bisa diandalin. Tapi mau ngejar revenue sama jam tayang, kayaknya video panjang deh. Nah, terserah kita terserah kita aja kita mau main yang mana gitu, ya, mau main yang mana. Tapi jangan dua-duanya, ya, jangan dua-duanya. Karena tetap harus ada satu yang fokusnya di yang mana. Kalau channel saya kan lebih fokus di YouTube Short dan kelihatan hasilnya gitu. Video panjang ya saya bikin sebisanya aja. Oke. Nah, jadi itulah beberapa pengalaman yang saya bagikan. Intinya adalah memang produktivitas di awal berpengaruh ya. Di awal-awal produktivitas berpengaruh. Misalnya kita harus pastikan berapa kali seminggu kita harus upload ya. Tapi pada tingkat tertentu produktivitas kuantitas sudah nggak penting lagi sebenarnya. Kalau kita sudah menemukan angle-nya, niche-nya, segmennya, fokus di situ aja dan lebih bagus aja kontennya ya. Karena high quality content jauh lebih memancing view yang tinggi, dan itu berarti AdSense yang tinggi ya. Satu video yang bagus, satu video short yang bagus yang berkualitas, view-nya akan ngalahin 10 YouTube short yang biasa. Jadi ngapain bikin yang biasa gitu loh, upload yang biasa. Ini untuk yang udah intermediate ya, bukan lagi beginner ya. Beginner harus upload dulu aja supaya kita tahu, pemula supaya kita tahu apa sih yang disukai oleh penonton, dan itu yang digandakan lagi, diperbanyak gitu. Kalau yang tukang itu kan sudah jelas. Asal saya upload tentang tentang Hollywood, khususnya tentang Kevin Costner, Richard Gere dan beberapa aktor kawakan lainnya, itu view-nya keren, cepat banget ya. Dan komunitasnya juga bagus, komentar-komentarnya banyak banget ya. Oke. Nah, jadi pastikan kita kalau di awal memang harus produktivitas itu penting, tapi kalau sudah mulai di atas 10.000, 20.000 subscriber kita, mulailah kita memilih ya, kualitas lebih penting daripada kuantitas pada tahap tertentu ya. Dan tetap hindari masalah konten berulang, karena walaupun channel kita sudah masuk YPP, program itu partner, bisa jadi disemon sama YouTube ya, nanti harus apply lagi ya,
hati-hati banget soal konten berulang. Itu juga tentang copyright, hati-hati. Kadang-kadang kalau copyright strike ini kan kadang kalau kita sudah bekerja dengan baik, berusaha nggak panjang-panjang, ngambilnya, udah diedit macam-macam. Tapi kalau ada yang punya konten niat mau ngirim copyright strike nggak bisa dihindari juga, ya. Karena itu kan soal subjektivitas kan ya. Nah, penting banget soal tema yang spesifik tadi itu tuh penting. Cara yang paling gampang adalah spesifik banget. Ibaratnya tubuh kita nih. Kalau tubuh kita ini belum spesifik, yang spesifik itu adalah bukan hanya tangan tapi jari, ya gitu. Ini kita upload tentang jari aja gitu. Nah, tadi kan saya bilang entertainment gede tuh. Film Hollywood juga gede. Tapi cari jarinya. Kevin Costner aja, Richard Gere aja, aktor kawakan aja. Fokus di situ, ya. Kalau sudah menemukan itu ya enak, ya. Gak perlu banyak-banyak, sekali seminggu aja upload udah 30.000, 40.000 view-nya, ya kan. Komennya juga rame, subscriber nambah terus, ya. Oke, itu pengalaman-pengalamannya. Mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Tapi itulah perjalanan saya berdarah-darah mengembangkan channel, dan alhamdulillah akhirnya setelah 2 tahun tembus 100.000. Mudah-mudahan ini semakin berkembang, ya. Yang lain silakan berbagi pengalamannya juga. Mengembangkan channel YouTube itu tidak gampang. Saya terus terang aja, harus berdarah-darah. Tidak gampang, tetapi juga tidak mustahil. Semuanya bisa dicapai asal kita kerja keras, mau terus belajar, mau menerima masukan, menerima kritikan, ya, dan yakin kalau sesuatu yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita proses akan berhasil. Karena memang proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Itu dulu, semoga bermanfaat. Salam.